orang yang merasa berdosa lebih baik daripada orang merasa penghuni surga. Berarti bid'ah. Maka solat Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat itu bid'ah lah. Bahwa zikir istighfar yang saya lakukan setiap malam sebanyak 3000 kali lebih, kata dia, itu tak ada diajarkan Nabi. Tapi Profesor Yunahar Ilyas SMS ke saya, masih saya simpan. Saya Yuhar Ilyas, sebagian orang berobat minta bantuan jin. Berapa tahun yang lalu saya seorang pendosa Pak Ustaz, lapendos, lelaki penuh dosa. Banyak dosa-dosa besar yang saya lakukan, di antaranya syirik, memakai pagar diri, berzina, mabuk. Alhamdulillah Pak Ustaz, sekarang Allah sudah memberikan saya kesempatan untuk bertobat. Mantap. Orang yang merasa berdosa lebih baik daripada orang merasa penghuni surga. Dia ini lebih baik dirinya dosa. Dosa tersebut telah saya tinggalkan dan saya telah bertaubat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya juga solat taubat setiap malam, kadang-kadang sampai 20 rakaat setiap malam. Berzikir istighfar sampai 3000. Masya Allah, la haula wala. Ustaz tak pula sampai segitu lah. Kemudian saya juga melakukan solat hajat Pak Ustaz sampai 10 rakaat tiap hari. Niat saya ingin mendoakan orang yang sudah saya zalimi agar mereka diberikan kebaikan. Masya Allah. Nah, sekarang itu sudah saya lakukan dan saya sharing dengan teman-teman saya yang saya anggap dia lebih mengetahui. Tapi di sini pula datang masalah Pak Ustaz. Sudah satu halaman baru muncul masalah. Teman saya dia tidak mendukung dalam segi ibadah saya tadi Pak Ustaz. Di antaranya masalah itu dia mengatakan bahwa solat sunat yang saya lakukan itu adalah bid'ah. Karena saya solat sunat taubat 20 rakaat, solat hajat 10 rakaat, totalnya 30 rakaat saya lakukan tiap hari. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad tak pernah solat sebanyak itu. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah. Abdullah itulah yang banyak meriwayatkan hadis dalam Musnad Ahmad. Kalau dalam Musnad Ahmad, haddatsana Abdullah wa qala abi, itu maksudnya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah, ya, bapakmu solat malam berapa rakaat? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Mana pernah Nabi solat tahajud 300 rakaat? Tengok riwayat Aisyah. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi Ramadan ala 11 rakaat. Nabi tak pernah solat lebih dari 11 rakaat. Kalau dipakai kaedah ini, asal lebih dari yang dibuat Nabi berarti bid'ah. Maka solat Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat itu bid'ah lah. Nabi punya anak namanya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Husain punya anak namanya Ali. Nama datuknya Ali, nama anaknya Ali. Tapi dia punya gelar As-Sajjad. Kenapa disebut Sajjad? Sajjad diambil dari sujud, karena sehari dia sujud 1000 kali. 1000 rakaat dia sujud. Maka disebut dengan Zainal Abidin As-Sajjad. Jadi kaedah asal lebih. Yang tak boleh itu solat zuhur 5 rakaat. Kalau tak boleh. Kalau mau keluar dari khilaf ini, solat sunat taubat 2 rakaat, sisanya kau buat tahajud. Tahajud perbanyak tahajud. Solat hajat 2 rakaat, solat taubat 2 rakaat, sisanya perbanyak tahajud. Bahwa zikir istighfar yang saya lakukan setiap malam sebanyak 3000 kali lebih, kata dia, itu tak ada diajarkan Nabi. Abu Hurairah sebelum tidur malam alfa uqdah, 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Di mana bisa kami tengok ni Pak Ustaz? Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam 2000 simpul. Subhanallah. Mana pernah dibuat Nabi? Apa salahnya? Tak salah. Perbuatan itu baik. Tolong saya Pak Ustaz, gimana jawaban? Udah saya jawab tadi dah. Kenapa kita tak boleh beribadah solat sunat zikir banyak Pak Ustaz? Siapa bilang tak boleh? Baca buku 37 masalah populer, download di Play Store. Buka Play Store, tulis 37 masalah populer, download. Mau saya print aja Pak Ustaz, cetaklah. Saya jual Pak Ustaz, jangan. Apakah benar yang disampaikan kawan saya tadi? Tak betul kawan kamu, tak khatam kajinya. Maaf kalau saya sudah mengumbar ibadah saya. Tak apa-apa, saya tak tahu punya siapa, nama tak ada, kecuali dibuatnya ini nomor ewah HP saya Pak Ustaz, ini alamat, itu baru. Ini dia kan sedang cerita, kita pun tak tahu dari mana. Dan jamaah pula jangan cari-cari nanti tulisan siapa nih.
Apa dalilnya kunut yang dibaca dengan jahar oleh imam hanya 5 kalimat saja? Atau boleh jahar sampai kalimat terakhir? Boleh. Lalu kenapa 5 itu saja? Yang 5 itu doa, sisanya sana. Doa itu meminta, Allahumma dina fi man nadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sisanya itu puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yuzillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Yang ini tidak diaminkan. Makmum di belakangnya amin amin aja. Ini banyak juga orang berdoanya selalu amin. Amin. Apa amin kan? Bukan doa itu. Acara di kantor-kantor. Ya Allah, pagi ini kami bersama dengan Bapak Kapolda. Amin. Apa amin? Bukan doa itu. Di kantor gubernur yang mewah berada di negeri Riau ini, kami bermohon kepada Engkau ya Allah. Amin. Belum lagi masuk. Apakah pembagian tauhid menjadi 3 itu ada dalilnya? Pembagian tauhid 3, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Itu ijtihad. Ini ijtihad. Yang sifat 20 juga ijtihad. Wujud kidam baqa mu'alafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat iradat ilmu, sama ayat bahasa salah. Ini juga ijtihad. Ini ijtihad, ini ijtihad. Yang jadi masalah, ijtihad ini yang benar, ijtihad ini batil, ini yang tak betul. Ini kan sesama ijtihad. Ulama berijtihad. Apakah perbedaan mendasar antara majelis tarjih dan bahsul masail sehingga seringkali berbeda dalam mengeluarkan fatwa? Antara alim ulamanya tak ada perbedaan. Saya 5 tahun menjadi anggota lembaga bahsul masail dari 2009 sampai 2014. Muhammadiyah majelis tarjih, tapi Profesor Yunahar Ilyas SMS ke saya, masih saya simpan. Saya Yunahar Ilyas mendengar video-video Ustadz Somad, lanjutkan Ustadz. Tak ada. Insya Allah kalau tak ada kepentingan kita tak ada masalah. Di mana letak masalahnya? Majelis tarjih 4 mazhab, ditarjihnya ini dalil-dalil kuat nih. Sedangkan bahsul masail 4 mazhab lebih kepada mazhab Syafi'i. Situ saja bedanya, lebih kepada mazhab Syafi'i. Sedangkan ini enggak. Bisa Hanafi, dalam kasus ini bisa ke Maliki, dalam kasus ini enggak. Ini lebih pada mazhab Syafi'i. NU 4 mazhab lebih mengedepankan mazhab Syafi'i. Muhammadiyah pakai majelis tarjih tetap 4 mazhab. Perti Syafi'i saja. Buka adik ART Perti, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Canduang Perti, Syafi'i saja. Al-Wasliyah Medan, Syafi'i saja. Situ letak perbedaan. Apakah Muhammadiyah juga bermazhab Asy'ari? Tulisan Buya Hamka di koran Kompas tahun 80 ketika heboh masalah Syiah. Apa kata Buya Hamka? Wahai MUI, bicaralah. Waktu itu dia sudah tidak lagi ketua MUI, menjelang meninggalnya. Wahai MUI, bicaralah. Saya kopikan tulisan Buya Hamka itu di ujung buku 37 masalah populer dalam pembahasan ke-37 masalah Syiah. Apa kata Buya Hamka? Kami di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak perlu ikut Syiah dalam masalah akidah, kami Asy'ari. Jelas Buya Hamka menyebut situ. Buka. Dalam masalah akidah kami Asy'ari, dalam masalah fikih kami 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Buya Hamka menulis. Pada saat zikir setelah sholat fardu kita membaca tahmid Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Karena imam baca sangat cepat, maka pada saat kami sampai hitungan ke-20, imam sudah selesai di 33. Oh, Valentino Rossi. Sebagai makmum, apakah kami ikut Rossi ke, Imam Rossi ke, atau kami buat Alhamdulillah, Alhamdulillah, usah ikut imam tu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ke supir SDA. Alhamdulillah, si pirok dulu boleh. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ikut awak makharijul huruf. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap makharijul huruf. Contoh kasus imam pingsan pada saat solat, jamaah melanjutkan solat dengan imam pengganti, membiarkan sang imam tergeletak, menolong imam dahulu atau mau solat.
Salah satu membatalkan solatnya, pahala jamaah dia sudah dapat. Tercampak imam tu, lalu dia bantulah imam tu, dia baringkan, lalu habis tu kalau masih sempat masukkannya ke kamar. Dulu di sebelahnya ada kamar, dibaringkannya, tadi kasihnya minum. Setelah itu imam tu pun sadar, alhamdulillah, kata dia, Pak saya izin melanjutkan solat ya. Iyalah, masih ada orang solat, lanjutkannya balik. Dia masbuk. Tapi kalau tidak, dia sudah dapat pahala solat berjamaah. Ya ditengok aja imam, kasihan. Di kampung kami ada sebagian orang berobat minta bantuan jin. Dalam Islam apakah boleh Pak Ustaz? Dan mereka berdalil saya jin itu jin muslim. Dari mana kita tahu dia jin muslim? Sedang mu'alaf aja banyak bohong sekarang. Waktu bulan puasa kemarin semua bawa sertifikat mu'alaf. Orang aja payah kita percaya, apalagi jin. Saya kalau datang misalnya pas sedang zikir subhanallah, tiba-tiba datang, hai Abdul Somad, aku adalah jin penjaga di sini, aku jin muslim. Saya tak percaya. Sama orang aja kita payah percaya, apalagi jin. Berapa banyak jin mengaku jin muslim padahal tidak. Oleh sebab itu, maka dalam masalah dunia jin ini kita mesti hati-hati. Jangan percaya kepada jin, karena banyak penipu pembohong, tak betul. Fariqum minal insi, ada rijalum minal insi, ada sekelompok jin, ada sekelompok manusia, ya'udzuna birijalim minal jin, minta perlindungan kepada jin. Apa hukuman mereka? Fazaduhum rahaqa, mereka semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin juz 29. Pak Ustaz, saya mau tanya tentang riba. Katanya Pak Ustaz, uang dengan barang tak haram. Apakah kredit rumah halal? Karena setahu saya perumahan itu melibatkan pihak ketiga. Bagaimana kalau kita terima offer kredit dari orang? Terima kasih Pak Ustaz. Saya jual, Bapak punya rumah, saya punya duit, saya bayar cicil. Dulu sahabat membeli budak dengan cara cicil, sahabat memberi gandum dengan cara cicil. Kalau begitu masalah baik bitaksid sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Di mana baru muncul masalah? Ada pihak ketiga yang meminjamkan uang sehingga orang menyangka ini uang dengan barang, padahal hakikatnya uang dengan uang. Ini yang tak dipahami orang. Maka pahami akadnya baik-baik. Bukan tulisan saya itu yang salah, tapi akad itu tidak lagi antara dua, tapi sudah ada pembiayaan, pinjam uang. Leasing kah namanya, BII kah namanya? Apa BII ini? Bank Inang-Inang.